Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali memulai perkuliahan bahasa Indonesia. Di hadapan kita ini sudah ada pemateri yang akan menyampaikan materinya. Kita harapkan mereka menyampaikan dengan maksimal, poin-poin pentingnya saja, sehingga kita dapat berdiskusi lebih banyak. Kepada pemateri kita berikan waktu 5 menit. Kita persilakan. Materi kita hari ini adalah bab 5 tentang pengetahuan bisa buku halaman 46. Jadi seperti yang kita ketahui, pengertian EYD itu dari singkatan dari ejaan yang disempurnakan. Nah, EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring serta penulisan unsur serapan. Jadi ejaan itu merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan yang pertama kali dikenal mulai berlaku pada tahun 1901. Ejaan tersebut dikenal dengan ejaan bahasa Melayu atau bisa kita bilang ejaan pen official. Nah, pen official ini merancang ejaan itu dibantu oleh Engku Nawawi dengan Sultan Makmur dan Muhammad Wahid Sultan Ibrahim. Nah, hal-hal yang menonjol dalam ejaan pen official ini sebagai berikut, yaitu pertama, huruf J untuk menuliskan kata-kata yang seperti yang, pajak, sajak. Yang kedua, huruf OE untuk menuliskan kata-kata seperti gue, itu, uwe. Ketiga, itu ada tanda diangkat seperti koma ain, hamzah, dan tanda krema untuk menuliskan kata-katanya seperti makmur, apa, tak, dinamai, dan sebagainya. Nah, setelah itu Indonesia merdeka pada tahun 1945. Maka ejaan pen official ini mengalami perubahan pada 19 Maret 1947. Ejaan itu diubah menjadi dari pen official menjadi dikenal dengan ejaan republik. Nah, ada beberapa lambang yang sama pada ejaan republik tersebut sebagai berikut. Huruf 1, huruf OE diganti menjadi dengan huruf U. Memberikan jalan kepada hambanya. D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, dan Imam Syafi'i, Nabi Ibrahim. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama. Nama jabatan dan pangkatan yang tidak diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, siapakah gubernur yang baru dilantik? Kemarin Brigadir Jenderal Ahmad dilantik menjadi Mayor Jenderal. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Unsur-unsur nama orang, misalnya Amir Hamzah, Dewi Sartika, Wage Rudolf, Ratma. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama. Nama orang yang digunakan sebagai nama dan misalkan suatu ukuran, misalnya mesin bisa 10 volt 5 ampere. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, misalnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Asia Tenggara, Banyuwangi, Bukit Barisan, Cirebon, Danau Toba, dataran tinggi, Dieng, Gunung Semeru, Jalan Diponegoro, Jazirah Arab, dan lainnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang dituliskan nama huruf majalah. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau memusatkan huruf bagian kata atau kelompok kata, misalnya huruf pertama kata abad adalah A. Dia bukan penipu melainkan ditipu. Bab ini tidak membicarakan unsur huruf kapital. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama, ilmiah, atau ungkapan asing.
kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. 2. Kata keturunan. Misalnya, bergetar, dikelola, menengok, mempermainkan. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhirnya sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya menggarisbawahi, menyebarluaskan, dilipat gandakan, menghancur leburkan. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya adipati, aerodinamika, antar kota, anumerta, audiogram. Perbedaan hanya pada pertama huruf tong. Huruf tong hanya 3, yaitu A, I, U, A, I, A, O, A, U, A, O. Kalau di ini huruf tong tambah 1, yaitu E, I. Bedanya tentang penggunaan huruf tebal dalam finisi. Huruf tebal itu ada 3, yaitu menuliskan usul, dan menulis tema atau sebagai Selanjutnya selanjutnya kita akan masuk ke dalam penulisan huruf dan bagaimana cara penulisan dalam ejaan bahasa Indonesia yang disebutkan penulisan huruf ada dua hal, yaitu 1. Penulisan huruf besar atau huruf kapital, 2. Penulisan huruf pendek. Contohnya penulisan huruf besar atau huruf kapital, yaitu huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat, misalnya dia mengantuk, dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. 8. Partikel. Partikel lah-kah dan tat ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. 9. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah salah satu hasil proses pemendakan yang berupa huruf atau gabungan huruf yang diejak huruf demi huruf. B. Akronim adalah bentuk peningkatan satu kata atau lebih menjadi gabungan beberapa suku kata yang diperlakukan sebagai kata. 1. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruh dengan huruf kapital. 10. Angka dan lambang. Angka dipakai untuk menyatakan lambang, bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. D. Angka digunakan untuk menyatakan I untuk panjang, berat, luas, dan isi. II satu waktu, III nilai uang, dan IP kuantitas. D. Angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Misalnya bab 5 pasal 5 halaman 252. D. Jenis dan fungsi tanda baca. A. Tanda titik. Fungsi dan pemakaian tanda titik untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. B. Tanda koma. Fungsi dan pemakaian tanda koma antara lain memisahkan unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. C. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pertanyaan berupa Masukkan keinginan, harapan, dan jati diri mereka daripada bahasa baku. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Syakira, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada presentasi. Mengapa ejaan sangat penting dalam berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan teman kita. Pentingnya sistem ejaan pada bahasa Indonesia untuk mempertegas atau menyamakan bahasa yang digunakan. Dari sistem ejaan juga penting untuk mengatur penggunaan bahasa dan peraturan berbahasa Indonesia, bahasa sebagai pemersatu rakyat. Selain itu sebagai penumbuh nasionalisme terhadap tanah air. Dengan kata lain, hadirnya bahasa menjadi sumbu pemantik muncul rasa cinta tanah air. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini pengacara sudah menyampaikan masalahnya tentang ejaan yang sempurna. Perlu dipahami bahwa ejaan yang disempurnakan itu adalah sebuah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu apakah ejaan yang lain tidak bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Tapi dalam konteks karya ini, tulis menulis, maka standar ejaan yang disempurnakan itu menjadi alat ukur kita untuk menjadi seorang penulis. Misalnya, kalau kita mau ikut perlombaan karya tulis, lalu kita membuat judul atau membuat isi tulisan itu tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, maka akan menjadi sebuah menggambarkan kalimat yang terputus-putus. I tanda kurung dipakai dalam hal-hal berikut: mengungkapkan tambahan keterangan atau penjelasan. J tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. K tanda petik, fungsi tanda petik adalah mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan atau naskah atau bahan tertulis lain. I tanda petik tunggal mempunyai fungsi mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. M tanda garis miring, fungsi dan kegunaan garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat. E penulisan unsur sarapan. Seiring perkembangan waktu, bahasa Indonesia menyerap unsur diri sebagai bahasa dari bahasa daerah maupun bahasa asing seperti Inggris, Arab, Belanda, Portugis, Sanskerta, dan lain-lain. Dalam hal penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagai ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Baik, sampai situ materi yang saya sampaikan. Untuk para penonton, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aji Jarab dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, mengapa sekarang banyak bermunculan bahasa yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan? Tolong jelaskan apa penyebabnya. Jadi, kenapa banyak orang yang menggunakan bahasa yang tidak sesuai ejaan? Yang pertama itu, mungkin masyarakat merasa bahwa bahasa Indonesia baku seperti yang tercantum dalam EYD tidak dapat memenuhi kebutuhan berbahasa mereka. Nah, yang kedua, masyarakat merasa bahasa asing lebih baik daripada bahasa Indonesia. Kayak kita menggunakan bahasa sehari-hari kita gitu, yang di luar EYD kita gitu, yang nggak formal. Konteks karya ini, tulis menulis, maka standar ejaan yang disempurnakan itu menjadi alat ukur kita untuk menjadi seorang penulis. Misalnya, kalau kita mau ikut perlombaan karya tulis, lalu kita membuat judul atau membuat isi tulisan itu tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, maka akan menjadi sebuah kesalahan fatal. Bisa jadi kita akan menjadi tulisan kita akan menjadi alam, karena standar penilaiannya adalah ejaan. Lalu kemudian ejaan yang disempurnakan ini juga sangat penting, karena jika kita menulis, misalnya kita mau mengatakan bahwa kami sekarang berada di rumah, itu masih banyak juga orang yang menggunakan kata di rumah itu digabung. Padahal sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, kata di, imbuhan di dengan nama tempat
nama orang, nama tempat, nama orang, nama lembaga itu dipisah di spasi rumah. Itu aja yang sempurna. Nah kalau kita nanti menulis ketika karya ilmiah atau ketika menulis sebuah makalah, itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik, salah. Kita biasa dianggap tidak mengetahui aturan ejaan yang sempurna. Saya di sekolahnya digabung, seharusnya itu dipisah. Oke, itu hal-hal teknis. Kemudian tanda petik, biasanya begini. Kalian ingin mengutip kutipan saya itu, kalian tulis dalam sebuah tulisan. Kutipan itu harus pakai tanda kutip. Tanda kutip itu dua, ya kan? Jadi itu artinya bahwa kalimat yang kalian tuliskan di dalam sebuah tulisan itu atau dalam karya tulisannya itu adalah kutipan langsung penulis atau kutipan langsung dari karya tulis, sehingga orang paham, oh ini bahasanya penulis, bahasanya kutipan, bukan bahasanya penulis. Apalagi tadi tanda-tanda lainnya, misalnya tentang bahasa serapan. Bahasa serapan itu misalnya kalau bahasa halal, bahasa Indonesia kita kan halal, tapi sebelum kalimat halal itu disempurnakan menjadi bahasa ED itu halal. Bahasa Arabnya KHALHL, halal. Lalu kalau kalian menulis nanti pada sebuah karya tulis ini yang kalian bilang kalian tulis itu halal, maka itu akan menjadi sebuah kesalahan. Kalau kalian mau membuat logo di sebuah rumah makan, tulisannya bahasa Indonesia bukan bahasa Arab, halal, orang menganggap itu sebuah kesalahan. Kenapa? Karena belum tentu orang yang membaca itu Muslim atau paham bahasa Arab. Bisa jadi orang non-Muslim yang tidak paham bahwa kalimat itu sesungguhnya menunjukkan bahasa Indonesia, halal. Kira-kira begitu. Jadi memang persoalan tulis-menulis ini persoalan yang ringan, tetapi hal yang ringan itu akan menjadi sebuah kesalahan fatal kalau kita nanti berbicara di forum-forum resmi atau menulis di forum-forum resmi, sehingga penilaian orang lain terhadap kita akan berubah. Kalau sesungguhnya kita tidak memahami ejaan. Apa sih sebenarnya Pak bahasa yang tidak sempurna? Contoh, misalnya ejaan yang disempurnakan, yang tidak disempurnakan itu kesel banget. Nah, kesel banget aku nengok mahasiswa yang terlambat, kira-kira begitu. Kesel banget itu kan dia bukan ejaan yang disempurnakan. Coba tengok di kamu, ada apa nggak kesel banget di kamus bahasa Indonesia? Tidak ada kan? Kalau tidak ada maka kalimat itu bukan kalimat ejaan yang disempurnakan. Akan menjadi sebuah bahasa gaul dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dia. Baik, pemakalah sudah menyampaikan makalahnya dengan baik. Mudah-mudahan kita semua paham dan mengerti dengan apa yang disampaikan pemakalah, sehingga nanti ketika kita berbicara, ketika kita menulis, maka kita bisa menyesuaikan tulisan-tulisan kita sesuai dengan ejaan yang disempurnakan tersebut, sehingga hasil karya tulis kita menjadi hasil karya tulis yang baik dan mudah dipahami orang lain. Karena apa? Karena ejaan yang disempurnakan tersebut. Demikian, semoga diskusi kita hari ini bermanfaat. Bila itu terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.